Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, kameramen ya, ini Aki berada di Gubuk Selamat ya. Alhamdulillah ya, kita masih dilimpahkan kesehatan ya, dilimpahkan ketenangan. Ya inilah kehidupan. Karena kehidupan itu kita hanya mencari sebuah ketenangan, bukan mencari soal siapa yang paling gagah, bukan mencari siapa yang paling hebat, bukan mencari siapa yang paling kaya. Karena setiap manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Ya mungkin faktor rezeki, faktor perjalanan hidup yang membedakannya. Kita terlahir ke muka bumi ini sama-sama seperti kertas putih, belum ada satupun goresan. Maka dari itu, jangan kita pernah berkecil hati apabila hidup kita tidak setinggi ataupun semewah ataupun sebahagia orang lain. Karena kita sudah memiliki janji, kita sudah memiliki takdir sendirinya. Ikhlaskanlah hidup kita, apa yang kita terima itu adalah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Ya sahabat-sahabat, ini Aki dengar sudah beberapa kali Gubuk Selamat ini didatangi. Bahkan 2 hari yang lalu didatangi dari Alek. Alek itu adalah pengikut dari Tesen. Kemarin Aki didatangi dari Jabrik, pengikut setia Tesen. Semuanya menyampaikan bahwa akan datang gajah preman dari gajah segala gajah preman. Karena Supeng dan Janggar tidak diberikan madu atau tidak disembuhkan. Jadi mereka menembak dendam, mereka membenci. Tapi entah kenapa Raja Preman tersebut sampai saat ini masih dimisterikan dari mereka, masih disembunyikan dari mereka. Bahkan namanya pun tidak ingin mereka menyebutkannya. Ini sebenarnya Raja Preman atau Guru Sakti atau pendekar ataupun apa. Tapi katanya inilah raja dari raja segala preman katanya. Mahesa pun mengatakan, tunggu saja kematianmu Ki Selamat. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Supeng dan Janggar, sampai tidak mendapatkan madu tersebut, kalian akan menanggung resiko yang sangat berat. Nah, resiko yang sangat berat ini akhirnya menjadi tanda-tanda. Apakah mereka ingin membunuh Ki Selamat? Apakah mereka ingin membunuh Bang Ria Lampung? Apakah ingin membunuh semua saudara-saudara dari Bang Ria Lampung? Karena apa? Karena mereka balas dendam, tidak terima. Padahal apa yang terjadi saat ini itu atas ulah mereka sendiri. Ya mereka yang memulai dengan menjaga Bang Ria Lampung. Tidak bisa kau datang dengan sopan santun, beliau. Siapa sopan santun? Seperti ini. Apa kamu mengatakan Gubuk Selamat? Hah? Ya, apa keperluan datang ke sini? Lebih baik kau pergi, jangan ganggu ketenangan Selamat dari tadi tenang di sini. Selamat. Aku ingin menyampaikan kepada kalian. Lebih baik. Situ saja kameramen, di situ saja kameramen. Lebih baik Karena takut ada serangan dari belakang sana. untuk kalian, untuk kau, sahabat-sahabat kalian, lebih baik kau pergi dari tempat ini. Pergi dari tempat ini? Iya. Kau mengusik Ki Selamat dari Gubuk Selamat? Aku menyampaikan saja. Siapa yang memerintah kau menyampaikan seperti itu? Kenapa? Bos kami. Bos? Apa bukan bos kalian Janggar dan Supeng dalam sakaratul maut saat ini? Dia masih mengancam-ancam Ki Selamat. Pikirkan saja nasibnya. Kalau tidak, besok pagi tidak bisa melihat matahari terbit. Karena cuma di tempo 3 hari, apabila tidak mendapatkan madu tersebut, mereka akan... Tidak akan mungkin. Bukan itu yang ingin kubicarakan, tahu? Bukan itu. Lalu apa yang ingin kau sampaikan? Bos preman besar. Raja Preman? Ya, yang diartikan Raja Preman besar, yang memiliki pusaka sang sakti. Memiliki pusaka sangat sakti. Iya, dia akan membawa pusaka bila dia muncul. Dia membawa pusaka. Lalu apa maksud tujuannya dengan Ki Selamat? Kau mendatang Ki Selamat? Kenapa? Kalian pergi dari sini. Oh, Ki Selamat pergi? Ya. Daripada kalian rata di tanah kami ini, tahu? Oh, jadi kau ingin meratakan Gubuk Ki Selamat dengan Ki Selamat di sini? Ya. Beserta sahabat-sahabat kalian. Jangan kau lancang, Breho. Aki sudah puluhan tahun di hutan ini. Tidak ada yang mengusik Ki Selamat. Dengan datangnya Gajah Preman, kau kita mengatakan mimpi kalian. Ki Selamat tidak akan tinggal diam. Aku sudah lelah, tahu? Aku telah mendatangi sahabat-sahabat kau beserta Gus Arya, Bang Ria Lampung ini. Sudah kusampaikan semua. Bang Gimbol, Ompong. Sudah kusampaikan semua. Jadi sudah kau datangi semua saudara-saudara Ya. spiritual dari Bang Ria Lampung untuk segera pergi dan Lebih baik jangan tinggal di kawasan daerah sini. Daripada kalian habis rata dengan tanah. Breho, jangan kau ancam-ancam Ki Selamat ya. Ki Selamat tidak mempan ancaman apapun. Karena Ki Selamat tidak pernah takut dengan kematian. Aku tidak mengancam. Aku sebenarnya ngomong sejujur-jujuran, tahu? Percaya atau tidak masalah. Aku tidak akan pernah percaya dan yang pasti, Breho, Ki Selamat tidak akan pernah takut dengan ancaman siapapun. Kau tidak ingin pergi? Aku tidak akan Apa pergi. kau ingin mati? Aku lebih baik mati daripada gubukku diratakan dan diusir dari tempatku tinggal. Lebih baik mati. Itu. Kau mati di hadapan bos kami. Jangankan di hadapan bos kalian ketika aku Bos berjuang besar tahu, yang mempunyai pustaka sakti.
Beliau, Memang dia orang biasa. duduk kau kesini. Kita bicara baik-baik. Aku jadi penasaran. Tugasku hanya menyampaikan. Tugas Dia kau. mempunyai pusaka. Jadi tugas kau hanya menyampaikan Ya. bahwa dia memiliki pusaka sangat sakti. Sampaikan kepada Ki Slamet. Kalau tidak ingin Beserta sahabat-sahabat kau. beserta yang lain. Ya, Termasuk semuanya. Bang Gai juga. Semuanya. Termasuk Bang Gai Lampung juga. Semuanya. Oh, jadi pergi atau tewas. Ya. Pilihannya cuma 2. Lebih baik pergi dari sini atau kau Atau- tewas di hadapan tangan bos kami. Oh. Kalau kau mau diinjak, jangan pergi kalian. Kalau tidak, kalau kalian mau diinjak, Aku Ki Slamet sampaikan ya. Lebih baik Ki Slamet mati bergalang tanah daripada Ki Slamet takut dengan gajah preman tersebut. kau tidak takut dengan Raja Preman. Aku tidak pernah takut kematian, bukan saja gajah preman. Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Siapa yang dibuat Bang contoh? Gimbol. Bagimbul. Ya, sahabat kau yang orang hutan. Tahu? Bagimbul. Sahabat orang-orang kalian yang tidak pakai sendal, tidak pakai sendal Aku berpelaku. sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mbah Gimbul. Silakan kau datang. Tapi ikut Bang aku Ray. sangat yakin Mbah Gimbul bukan orang sembarangan. Karena aku tahu Mbah Gimbul itu adalah penguasa ilmu hitam Ya. bersama dengan Ki Slamet waktu kami bertempur dengan Bang Lampung. Tapi memang- tidak semudah itu gajah preman tersebut. Aku memang sudah tahu kalau Bang Gimbol sakti mempunyai ilmu hitam tebal, tapi dia orang baik. Oh, Aku sudah tahu. mukung maksud kau? Hah? Tebal, ha? Mukung maksud kau? Ha? Mukung, siapa mukung? Apa maksud kau tuh? Ha? Siapa mukung? Kau katakan tebal tadi apa maksud kau? Ha? Tebal, hitam, mempunyai ilmu alam gaib. Aku sudah tahu. Oh. Bagaimana kalau kami? Dia membunuhnya pas dia lagi tidur. Membunuhnya pas ketika dia lagi Ya, tidur. tapi dia tidak mati. Kenapa? Breo, Breo. Maksudnya kalau dia tidak Kau ingin membodohi Ki Slamet, membunuhnya tapi tidak mati. Berarti dia sehat. sehat bagaimana? Kau saksikan lah. Kau tanya kepada Ompong, dia yang menyaksikannya. Dia di mana saat ini? Siapa? Bagimbul. Di Padepokan Di Panggilan. Padepokan Bang Lampung. Tadi malam kami datang. Tadi malam sudah kalian datangi Ya. juga. Nanti aku akan menemui Di Bagimbul. situ ada banyak spiritual. Billy, Raimundo, Billy. Bagimbol, Ompong. Mereka di situ semua tadi Ya malam. wajar mereka berkumpul di Padepokan. Mungkin mereka sedang mengaji, silaturahim. Bukan, mereka tidak mengaji. Lalu Mereka apa? hanya berkumpul, hanya merencanakan, siapa yang bos besar itu. Oh, Sudah kutanya, kalian itu bodoh. Bos kami Kamu ini tahu? raja, tahu raja. bos besar itu raja. Tahu? Siapa? Ini Ki Slamet ini. Tidak mungkin. Oh, Dia no. Dia no. Bukan aja kau. Dia no raja preman no. Bukan aja. Gila jemutan kan nih, pada jemutan. Aku memang mantan gajah preman. Bukan mantan raja preman. Raja guru kau tuh tahu. Wah, kau. Preman, bukan preman kau tuh tahu. Sudahlah begitu. Tidak Kau hanya spiritual hutan. kau tidak usah ancam-ancam Ki Slamet. Pakai sendal tidak kau nah. Ini bukti Ki Slamet mencintai alam. Ini. Hei, jangan kau ancam juga Ki Slamet. Cinta. Bukan aja. Bukan aja. Ini mencintai alam, tahu? Ya. Alam, tahi alam. Kalian tuh hanya orang-orang bodoh, tahu? Ki Slamet memang orang Ya bodoh. sudah, kalau kau tidak percaya, bos kami akan datang. Bos kalian akan datang. Ya, bos kami akan datang. Katakan dengan bos kau, ditunggu Ki Slamet pertarungan hidup atau mati. Sebelum dia bertemu dengan Bang Lampung, Ki Slamet tidak akan pernah membiarkan ada baik. orang mendatangi pada Bang Kau tarik Lampung. ucapan kau, pada kau mati di tangan dia. Tarik bagaimana? Ini dia. Kurang ajar. Apa yang salah Ki Slamet? Kurang ajar. Kurang ajar. Apa yang salah? Gubukan ini kalian. Coba Aki perhatikan ucapan kau. Tarik ucapan Ki Slamet. Begini. Begini dia no. Begini no. Kurang ajar lama-lama kau di sini. Aki, Aku menyampaikan saja. Apa Yang- kau ingin pergi dari sini? Beriho, kau sudah Bagaimana? lancang kau Beriho. Kau mencak-mencak di gubuk Ki Slamet, ingin menghancurkan gubuk Ki Slamet. Bahkan Aki hanya mengikuti apa Sudah kata lelah kamu. sebenarnya kalian ini. Menyampaikan tapi tidak ada yang percaya. Ompong sama saja. Bagaimana Bagimbol sama saja. kami ingin percaya kalau buktinya tidak ada? Kalian itu hanya orang bodoh. Disampaikan tapi kalian tidak percaya. Disampaikan tapi kalian tidak percaya. Jangan bicara kau. Jangan kau ancam-ancam Ki Slamet di gubuk Ki Slamet. Turunkan nada Aku bicara. tidak mengancam tahu. Turunkan nada bicara. Aku tidak mendengar nada bicara. Kenapa? Kau ngasih kau. Aku tidak mendengar nada bicaraku. Kenapa? Aku Mulutku. Kenapa? memang benar. Tapi kau tidak akan bisa memerintahkan Ki Slamet untuk menarik ucapannya. Katakan dengan gajah preman tersebut, Bang Lampung, Ki Slamet dan saudara-saudaranya tidak akan sedikit pun pernah mundur dan takut pada Kau betul, kalian. kau tidak takut. Bahkan mati pun Ki Slamet siap. Ya sudah. Pertempuran itu akan dimulai. Pertempuran akan segera dimulai. Sampaikan dengan gajah preman tersebut.
Apa yang ingin sampaikan? Mau bertempur di sungai, di darat, di udara, di laut, Ki Selamat tidak akan pernah mundur. Dia nanti akan bertempur di tengah hutan. Bertempur di tengah hutan. Iya. Oh, jangan-jangan dia dago. Dia menyimpan identitas kau. Menyimpan ide dago. Dago, siapa dago? Ah, Siapa dago? dago itu ada di dusun. Mungkin dia. Sudahlah Briho. Tidak usah kau takut-takuti Ki Selamat. Ki Selamat tidak harimau saja bisa bersahabat dengan Ki Selamat. Kata Selamat, aku tidak menakuti kau tahu. Aku hanya menyampaikan. Tidak perlu kau sampaikan kepada Ki Selamat kalau memang dia kesatria. Datangi pada Padepokan Bagalampung, datangi Gubuk Ki Selamat. Kami tidak akan pernah mundur setapak pun. Ingat itu. Apa dia mendatangi Padepokan satu persatu? Dia akan berkumpul. Oh, Di situ pun dia akan jadi datang. Bangge, Ki Selamat, Girambat, Gimbol, Semuanya. Abayoka semua berkumpul. Ya, Baru dia datang. ya, kami akan datang. Sehebat apa Raja Preman Kau tersebut? tidak tahu kau dia hebat. Karena kalian seingat Aki ya, sudah 3 hari atau 4 hari ini Mahesa mengancam bahwa lebih baik kau pergi Ki Selamat, karena kami masih sayang dengan Ki Selamat daripada kau menjadi korban pertama dari Raja Preman. Ya, Datang Alek mengatakan seperti itu juga. Datang Jabrik mengatakan seperti itu. Datang lagi kau, datang lagi Ateng. Hanya itu saja yang kalian sampaikan. Tapi Raja Preman sampai saat itu belum terlihat batang hidungnya. Aki menjadi penasaran. sudah kuucapkan akan kembali ke film lama. Oh, Pertempuran besar. jadi Pertempuran besar tahu. maksud kau TV hitam putih begitu? TV hitam putih. Dia tidak hidup. Itu masuk kau. Dia suka masuk kau. Stop. Kata kau kembali ke cerita lama. Aki bingung. Tancap masuk kau itu. Tadi kau katakan tarik ucapanmu. Ketika Aki menarik kayu, Itu kau masuk hutan ucapan apa kau tidak ingin mati? Kenapa kau membagi putar menjadi Ki Selamat? Ki Selamat tidak percaya. Aku ucapkan tarik ucapan kau tahu. Kau berani melawan Aki bosku. akan tarik ucapan kau. Ya, seperti apa? Seperti ini masa kau. Itu joget. Turun ayo. Kuancok aku bukau. Hei, Nio, bukan aja kau. Ha? Jangan kau bermain-main dengan Ki Selamat. Aku tidak bermain-main. Kalau kau sampai mengganggu Gubuk Ki Selamat, kau akan menerima resiko yang sangat berat. Aku tidak akan menerima resiko berat. Tahu? Itu pintu, bukan dari situ. Kau anggap ini apa, rumah monyet? Hah? Ini rumah monyet. Memang rumah monyet ini. Oh, Tidak pantas berdiri di pantas tanah saja kami. kalau kau katakan ini rumah monyet. Karena selama ini Masuk. ini memang Gubuk Ki Selamat, tapi saat ini menjadi rumah monyet. Betul sekali, Bro. Ya. Sudah Sudah selamat. itu ada kau salah satunya di sini. Kau katakan ini rumah monyet, yang berada di dalam rumah ini adalah kau. Kau yang menunggu ya rumah ini. Oh, Rumah gubuk setan. Lewat ini nah. karena tadinya ini memang Gubuk Ki Selamat, tapi menjadi rumah monyet semenjak ada monyet masuk di sini. Kau monyet. Kau monyet. Sudahlah selamat. Aku akan menyampaikan. Dan seterusnya aku akan meminta madu pada kau. Madu. Ya. Kau tunggu di sini. Aku Dengan akan ayam memberi- mana madu? Tapi hentikan pertempuran ini ya. Ya. Aki akan memberikan madu, tapi kameramen tunggu di sini kameramen. Tapi jangan kau ganggu kameramen sama. Aku akan mengambilkan madu. Iye. Baiklah, baiklah. Tunggu di sini. Aki akan Kau kira aku bodoh. Di mana madu? Itu madunya sangat berat. Madu sama 6 kilo. 1 ton masuk kau. Kemana kau doi? Ini madunya. Aku sengaja timbun di bawah tanah. Mana? Ini madunya. Nanti kau siramkan ke Andi yang masuk kau noh. Bukan nanti kau pergi. Bukan madu nama itu. Lalu Itu apa? abu. Kau meminta abu atau madu? Masuk kau abu madu. Aku bingung Kenapa kau berbicara. bawa abu kosong itu? Padaku. Ya biar tubuh dari Supeng belatungnya mati. Mungkin yang itu dia. Sudahlah selamat. Sudahlah. Oh. Lebih kau berikan madu pada kami. Madu. Madu. No, gila kau. Gila dia ni. Kurang aja kau Breho. Aku hanya ingin bermain-main dengan kau Breho. Gila kalau ini. Gila. Apa gila itu? Sudahlah, ingin berikan madu padaku. Aku tidak akan memberikan madu tersebut Breho. Sampai kiamat pun aku akan memegang apa yang disampaikan dari Bangga Lampung. Madu itu untuk sahabat-sahabat Bangga Lampung, bukan untuk Supeng, Untuk bukan kami, Jaga. untuk kami. Apalagi untuk kau. Kau pantasnya bukan meminum madu. Tahu kau? Meminum apa? Ya, tubuh akar yang ada di tengah hutan ini. Itu boyongan kalau kan.
Kalau, Boleh nggak masuk nanti? kalau kau sudah meminum tubuh Aka, kau nanti akan seperti ikan seluang, ngunyung. Aduh. Lebih madu tuh beri kepada kami. Kami tidak susah mencari madu. Madu begitu. Kami membeli tidak diberi. Berapa harga madu itu? Madu itu, Silakan kau promosikan berapa harga madu itu? harga madu itu kalau menghubungi Bang Gel langsung ya ataupun adminnya itu sangat murah karena untuk sahabat-sahabatnya, tapi akan sangat mahal kalau itu sampai jatuh ke tangan kau 10 Bro. kali lipat aku bayar. 10 kali lipat. Ya. Jadi 10 kali lipat begini. 10 kali lipat bodoh. Uangnya dikali 10 kali lipat. Oh, tau. berarti uangnya 100.000. 100.000 dikali 100.000. Begitu. 10. Kali 10. Iya kan? Dikali 10 bodoh. Oh, dikali 10. Dikali 100.000 kali 100.000. Dikali- Kami membeli 10 botol. Mau tidak kalian? Kalian membelinya 10 botol. Iya. Tapi bagaimana kalau oke ganti bukan madu? Apa? Kelabu. Betul kan? Labu. Madu. Labu. Labu siam betul kan? Labu siam itu sangat besar. Oh, labu. Bagaimana betul labu siam? Oh, begini. Kurang ajar. Bagaimana betul labu siam? Bulat. Bulat. Bulat seperti apa maksud kau? Bulat seperti Mbah Gimbul. Iya. Iya. Iya, kau begini. Aja kau begini. Kurang ajar kau. Memang bulat. Perut Mbah Gimbul memang bulat. Perut Mbah Gimbul. Itu sahabat kau, bodoh. Sahabat kau. Kau tahu? Tahu sahabat kau. Badannya memang bulat, perutnya memang bulat, tapi dia penuh dengan kesabaran. Tapi dia hampir tewas pada kami. Dengan Nanti kan kau mengatakan bagi hampir tewas. tewas. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau kau mengatakan itu tewas, aku mengatakan kau suka. Aduh, siapa yang melakukan itu? Yo, aku tidak akan membiarkan sedikit pun lecet dari tubuh Mbak Gimbul. Ingat itu. Sudah lecet. Dia sekarang sudah diminumkan madu dengan ompong. Sudah sehat kembali mungkin. Sudah sehat kau? Ya pasti. Karena dia sudah meminum madu. Kalau dia sudah sampai kepada pokan. Aku sabar menghadapimu Briho. Aku lebih sabar menghadapi kau tahu. Sabar Sudah kuucapkan. datang kau dengan tidak ada sopan santun dan tidak ada etika. Ini mau kau pulang, ini mau kau, ha? Lebih baik- Pulang, pulang, ini mau kau. Lebih Katakan baik kau pergi dari sini. aku tidak akan Apa kau pergi. ingin rata dengan tanah? Jangankan kata. Ini mau kau. Apa kau Ha? ingin rata dengan tanah? Hah? Jangankan kata dengan tanah. Rata dengan apapun kiselamat tidak pernah takut. Ingin rata dengan tanah? Tidak takut kalian? Bila perlu, sebelum besar dia itu. datang kepada pokan Bang Gelapo. Sangat geroto. Oh, gerot. Uratnya banyak. Uratnya banyak. Ada kurap tidak? Tidak. Kalau kurap tidak ada. Panu? Aku tidak tahu. Pulang kau, ha? Kau menanyakan kurap dan panu. Karena kata kau paling hebat, paling gagah. Ya mungkin ada penyakit kulit ya. Orang sakti dia. Orang sakti. Oh, orang sakti. Iya. Orang paling sakti di dunia ini. Kemungkinan dia orang kaya. Kemungkinan dia orang kaya. Kau yang bisa menebaknya. Silakan ditebak. Dia orang kaya. Gagah, mempunyai pusaka sakti. Yang Aki bayangkan giginya panjang. Siapa gigi panjang? Terus mukanya lebar. Rambutnya mungkin pendek keriting. Keriting. Nyah. Buah. Tidak cocok jadi pendekar. Oh, tidak cocok ya. Karena yang ditakutkan adalah bisa dari giginya kalau dia menggigit. Dia hanya bisa jadi bos besar, tidak bisa jadi pendekar. Itu sudah kuucapkan, dia hanya bos besar, raja. Berarti dia banyak uang. Banyak. Uangnya banyak. Anak buah banyak berarti. Banyak. Kami anak buah ini. Oh, ada 100, ada 200. Lebih. Cuman kalau Kiselamat yang menjadi raja preman tersebut rugi. Rugi apa? Kalau Memang kau tuh orang bodoh, tidak cocok dari preman besar. Kalau memiliki anak buah hanya seperti Breho, seperti Ateng. Kenapa? Masalah? Karena tulangnya masih Badan rapuh. kami kecil, maksud kau? Tulang kalian rapuh. Tulang kami tidak lapuh, tahu? Bergelut tuh masih menang. Oh, bergelut masih menang. Iya. Sudahlah Breho, tidak usah kau besar-besar bicara di gubuk Kiselamat ini. Nanti. Aku gerobongan gubuk kau. Hei, Breho, jangan sembarangan kau. Mau kubakar gubuk kau? Mau kubakar? Ini bakal pulang kau. Kurang ajar kau. Jangan kau bakal gubuk Kiselamat. Mau kubakar gubuk kau? Ya, kurang ajar kau. Aku sabar dari tadi menghadapimu Breho. Aku lebih sabar menghadapi kau. Bawa aja preman dari sini. Biar aku sayur sekalian. Seperti rebung. Rebung. Kau tahu dengan Tino, ah? Mas.
Dia pun bersama dengan Ilin, tahu Ilin? Dia hanya dengan bini di air. Dia ingin mengambilnya di air dengan Ilin. Tino. Mungkin Tony. Mafia habong. Dia pada gembong di sungai, dibabat habis. Maksud kau yang dia diberi hukuman 1 buah sampai 1000. Ketahuan dia sebatang, maksud kau? Betul. Dia ketahuan dia sebatang. Benar sekali. Kau. Sudah banyak bongkolan diambil, tahu? Oh, Kau pikir itu saja 5 bonggol ya? Dihitung 1 buah 1000. Masih untung. 1 buah bukan 1 Bagaimana bonggol. dia minta kalau nyawa dari si dia buang kau. Dia kau. Kau datang mencak-mencak di sini seolah-olah tolong. Wajar mencari ini kenapa? Masalah? Mentang-mentang sudah memiliki siapa? Gajah gubuk. Dari G dia pokoknya namanya. Namanya G. Ya. Oh, baru aku ingat. Aku pernah kenal dengan gajah preman tersebut. Mungkin dia berasal dari suatu tempat yang memang memiliki anak buah banyak. Namanya G itu mungkin gubuk. Dia mempunyai gigi emas. Salah satunya. Dia mempunyai gigi emas salah satunya. Kemungkinan itu bukan emas, kemungkinan itu. Kalau dia melihat bisa muka dia. Kemungkinan dia. Itu aku tidak tahu. Karena kau mengatakan huruf pertamanya G. G apa G? Aku tidak tahu apa itu emas asli apa tidak. Jangan-jangan J. Sama. Johan, masa kau? Johan Jali. Johan Jali. Karena aku Supri. kau tahu jalan, Oh, Menjale. Yang sering nebang kayu di hutan. Betul sekali. Dia memiliki susuk. Dia bergaya sok gagah, dia semobil. Tahu, dia semua Tapi truk. dia memiliki susuk memikul gelondongan kayu. Sangat besar dia membawa kayu, Iya. tahu. Itu gajah preman aku katakan. Dia bukan raja preman. Oh. Dia hanya orang kedot. Orang kedot. Orang kekar, tahu orang kekar. Orang kekasih. Nah. Aku tidak ingin berterlalu banyak urusan dengan kau. Sampaikan dengan gajah preman. Aku tidak pernah takut. Jangan pernah kau ancam-ancam gubuk keselamatan. Dan jangan pernah kau takut-takut keselamatan. Kami tidak akan mundur setapak pun. Tapi memang belum ada kode. Kau menanyakan Kau dengar itu suara ajan. Kau dengar itu suara ajan. DJ. Apa kau buang aja kau? Pergi kau dari sini. Bawa motormu atau ku bakar motormu di sini. Pergi dari sini kau. Jangan dibawa terus. Pergi dari sini atau ku bakar motormu. Pergi kau dari sini. Aku tidak akan pergi. Jangan ajar kau. Karena aku ingin melaksanakan sholat ketika ajan di mana. Pergi kau atau ku bakar motor ini. Sama seperti suara gendangan ini. Bukan aja buang. Jangan ajar kau. Kau dengar? Kemungkinan kata Ateng itu suara DJ. Oh. Kata Ateng. Otak Ateng memang sudah. Aku sudah tidak tahu. Karena kita tahu. Ateng itu sempat rontok juga giginya. Ya. Dihantam dari pukulan. Kemungkinan dia jatuh di lembut seriput itu. Dia baru ganti gigi hilang. Oh, giginya hilang. Hilang di lembut serip. Cari-carian. Mungkin itu di pantak bengit. Kau tahu? Apa sayangnya dia baru ganti. Oh, Sudah tenggelam di sungai. Sudah Saatnya lah, bro. jamaikan. Aki minta kau pergi dari sini dan jangan ganggu lagi. Kita sampaikan dengan Kau mendengar suara ini, suruh aku berhenti. Aku tidak mau. Oh, jangan sampai kau nanti Ya sudah, ya. Aku muter ke motor. Sabar. pergi kau. Aku muter ke motor. Minggir kau. Pergi atau ku bakar motor kau. Sudah minggir kau. Pergi kau dari sini. Dan katakan dengan aja preman, selamat tidak pernah takut. Diam dulu, woi. Bagaimana nih kalau motor balap ini? Ngajar. Dan jangan pernah kau kembali lagi ke sini. Oh, kurang ajar kau. Hah? Belum biadab kau ini. Apa biadab? Aku tidak akan pergi. Bukannya pergi kau malah ingin menabrak keselamat. Apa maksudnya? Apa? Masalah? Masalah bagi kalian? Tentu jadi. Yang terpenting sudah kusampaikan. Kalian ingin pergi, tidak masalah. Kalian tidak ingin pergi, tidak masalah. Tidak masalah bagi kita. Tapi yang menjadi masalah bagimu ini. Ini menjadi masalah. Aku sudah perintahkan dari tadi. Aku akan pergi. Kau dari sini. Aku akan pergi. Dan jangan pernah kau ganggu dan datang. Sampaikan ke gajah preman ya. Selamat tidak pernah takut. Aku bukan sosok pendekar yang kau bayangkan. Pergi kau dari sini. Biadab kau. Kau itu biadab. Kalau kau cari mati di sini, jangan pernah kau datangnya. Kalau kau tidak mau mati, boleh no. pergi kau dari sini atau bakar motor butut kau ini. Ada, aku akan pergi. Pergi kau. Ayo kameramen. Apalagi
ngajak kau. Kau ngajak. Kameramen. Kenapa setiap mereka menyampaikan bahwa Raja Preman ini sangat kejam katanya. Aki menjadi sebenarnya penasaran sekali. Sehebat apa Raja Preman tersebut? Karena yang Aki tahu bahwa mereka ini memang masih membutuhkan ya madu dari Banggai Lampung untuk penyembuhan Supeng dan Janggar. Apakah mungkin dengan sekaratnya Supeng dan Janggar semua raja-raja preman turun di muka bumi ini untuk menuntut balas atas kejadian sahabatnya seperti itu? Tapi ya inilah ya, kita harus lebih waspada lagi karena Aki yakin ucapan mereka ini bukan ucapan sembarangan. Ucapan mereka ini Pak Aki yakin pasti bahwa memang benar akan ada dari Raja Preman. Memang benar dari ada seseorang yang mungkin dianggap mereka ini panutan ataupun bos ataupun yang bisa menggerakkan semua preman di Nusantara ini, preman di muka bumi ini, sehingga ketika dia turun semua bisa bersatu dan untuk menghabisi dari Banggai Lampung serta saudara-saudaranya. Ya, lebih baik kita waspada, lebih baik kita lebih sabar ya, kita jangan gegabah karena apabila kita bertindak salah maka fatal resikonya. Karena aku yakin ucapan mereka ini bukan hanya sekedar ancaman, tapi memang benar-benar Raja Preman ini yang mereka bangga-banggakan, mungkin yang selama ini ya ada di belakang semua ini yang mendatangkan guru hebat, yang mendatangkan, karena sudah banyak yang membuat Aki curiga ya, di situ sudah turun Alek, sudah turun Jabrik. Berarti ini mereka ini kan jaringan besar yang memang apabila salah satu dari mereka yang terluka ataupun sakit, mereka akan turun gunung untuk membantu, menyelamatkan, bahkan membalas, menuntut balas. Nah ya disinilah ya kita sahabat-sahabat Aki meminta doanya ya. Mudah-mudahan dengan luka parahnya Supeng dan Janggar ini bukan menambah permasalahan baru, tapi menjadikan ini pelajaran buat mereka. Apa pelajarannya? Karena ketika kita menanam sebuah keburukan, maka kita akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan ya. Kita melakukan, kita menyakiti hati orang lain, maka suatu saat kita pun akan disakiti oleh orang lain. Itulah yang kata pepatah ya, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai ya. Ketika mereka menyakiti semua hati manusia, doa orang yang teraniaya akan diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui perantara Banggai Lampung inilah Supeng dan Janggar terluka parah, tapi mereka tidak sadar ya. Mereka malah mengancam, mereka malah meneror, bahkan mereka ingin menyerang dan menuntut balas ya. Aki dari sini ke depan Aki akan lebih waspada lagi karena sudah hampir 1 minggu ini ya Gubuk Keselamatan ini diteror ya. Apakah itu memang teror dari Raja Preman ataukah hanya trik mereka untuk mendapatkan madu penyembuhan Supeng dan Janggar? Karena setahu Aki, Janggar saat ini ya sudah dibawa dari Bos Pegdi ke suatu gunung katanya. Karena ketika dia mendatangi Gubuk Selamat minta pengobatan, Aki lakukan terapi, bukannya sembuh tapi malah darah keluar dari mulutnya. Ya bukan berarti Aki licik, Aki ingin melihatkan kepada mereka apapun bisa kami lakukan kalau itu yang menjadi kehendak mereka ya. Karena kami tidak mungkin mengobati orang yang sudah menyekap Banggai Lampung, tidak mungkin kami mengobati orang yang sudah menyakiti orang lain. Bahkan dia sempat ingin membunuh Ki Selamat, membunuh Banggai. Apakah itu akan kita bantu? Lebih baik madu tersebut diberikan kepada sahabat-sahabat Banggai Lampung yang lebih membutuhkan. Apalagi misalnya ada yang sakit, ada yang badannya kurang enak, meminum madu tersebut sangat luar biasa daripada kita berikan kepada Supeng dan Janggar. Biarkan mereka melalui hari-hari mereka dengan sebuah cobaan atau sebuah teguran, karena itu adalah hasil dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan Ki Selamat ya, dengan cara ketik komen, like, dan subscribe. Ki Selamat meminta doanya, mudah-mudahan ya Raja Preman ini bukan ingin membawa api permusuhan. Mudah-mudahan dia ingin meluruskan masalah, menjernihkan masalah, bukan menambah api peperangan. Karena apabila itu menambah api peperangan, maka permasalahan besar akan timbul kembali ya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi setelah Janggar dan Supeng sakratul maut, malah timbul masalah baru. Bos-bos preman akan turun gunung. Ya ini harus kita hadapi karena ini resiko yang harus kita tanggung ya.
Ya, tegakkan sholat, perbanyak salawat ya. Mudah-mudahan kita diberkahi dunia dan akhirat ya. Sayangilah kedua orang tua kita ya, karena orang tua adalah Tuhan yang tadi muka bumi ini. Apabila ada tutur kata Aki Selamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Pesan Aki Selamat kepada para sahabat-sahabat, jangan pernah kita menjadi anak durhaka, karena apabila itu terjadi pada diri kita, maka murka Allah akan mengikuti kita sepanjang hidup kita ya. Tapi ketika kita memuliakan orang tua kita, mudah-mudahan barokah akan menyertai kita dunia dan akhirat ya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.